Bab 238, mari ambil rute resmi. Suamiku, haruskah Anda memberitahukannya secara langsung? Tanya Liu Mengru kepada Zhao Ping. Zhao Ping tidak suka berbelit-belit. Mari kita melakukan penyergapan di pintu masuk sebelah timur desa Siping, dia menyatakan dengan tegas. Sekarang setelah kedua desa digabungkan, mereka dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Sepertinya ada banyak jalan keluar masuk, tapi saya sudah mengatur agar orang-orang menempatkan duri, ranting, kerikil, dan sebagainya di jalan lain untuk mencegah siapapun menyerang. Dengan adanya halangan itu, setidaknya mereka bisa ditahan sebentar, memberi kita cukup waktu untuk merespons. Ada juga dua jalan yang tersisa. Satu di ujung timur desa Siping dan satu lagi di ujung barat desa Sia. Ini memudahkan orang-orang dari kedua desa kita untuk pergi melakukan urusan, berbelanja, dan lain sebagainya. Melewati desa Sia tidak hanya mengambil jalan memutar dan membuang waktu, tetapi juga mudah mengganggu penduduk desa Sia. Mereka menyerang pada malam hari, jadi mereka pasti tidak akan melakukan itu. Jadi satu-satunya jalan yang tersisa adalah pintu keluar timur desa Siping. Tapi Tuan, Yunman bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana jika Liu Wenhao mengambil jalan penuh duri? Anda mengajarkan kami sebelumnya bahwa kita harus belajar menebak niat musuh di medan perang. Bagaimana jika Liu Wenhao juga memahami kebenaran ini dan berpikir bahwa jalan penuh duri adalah jebakan karena kita mencoba menebar kecurigaan? Bagaimana jika dia memutuskan bahwa tidak ada penyergapan di sana, dan itu adalah jalan yang dia ambil? Zhao Ping mengangguk bahagia. Belajar berpikir proaktif sangat baik. Situasi ini normal. Bagaimanapun, kita tahu terlalu sedikit tentang Liu Wenhao. Ketika pertama kali dia datang ke Provinsi Donghai, kita tahu bahwa dia adalah playboy, bahkan anak yang manja dan tidak berguna. Tetapi saat ini, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Sebaliknya, saya pikir dia adalah orang yang pintar. Dia datang ke Provinsi Donghai untuk sengaja menciptakan publisitas dan citra dirinya sebagai playboy dan anak yang manja, sehingga kita akan lengah. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu seseorang. Saya percaya bahwa pasti ada lebih dari 2 kelompok orang yang datang ke desa Siping kita kali ini. Selain Liu Wenhao dan Mu Jianzhang, pasti ada yang lain. Tentu saja Liu Wenhao juga tahu ini, jadi ketika dia mengundi di toko kain, dia juga menunggu orang-orang itu untuk memimpin dan menjelajahi kebenaran di lapangan. Kerjasama dengan saya itu pasti tidak mungkin. Bagaimanapun, anggur akasia adalah bisnis yang menguntungkan. Hanya orang bodoh yang akan bekerja sama dengan orang lain. Bukankah menyenangkan menghasilkan uang sendiri? Kemudian akan ada situasi yang berbeda untuk ditangani. Beberapa mungkin pergi setelah saya bilang tidak, seolah tidak ingin menimbulkan masalah. Beberapa mungkin berpikir bahwa mereka berada di posisi tinggi dan bahwa mereka menghormati saya dengan bekerja sama dengan saya. Jika saya menolak, itu akan melukai reputasi mereka. Jadi mereka datang untuk menyelesaikan masalah dan secara paksa mengambil formula. Mu Jianzhang sudah berada di sini hampir seharian dan belum kembali ke ibu kota provinsi, dan tidak ada berita yang dikirim kembali. Jelas bahwa dia berencana menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Liu Wenhao mengirim pasukan pada tengah malam, bermaksud menunggu kita mengalami kerugian gelapnya malam, dan dia akan mengambil keuntungan. Bisa dilihat bahwa Liu Wenhao adalah orang yang sangat mendalam. Persona playboy hanyalah penyamaran untuk membingungkan kita. Semakin dalam strateginya, semakin mudah untuk berpikir terlalu banyak. Ketika dia melihat jalan-jalan penuh duri itu, dia pertama-tama akan berpikir bahwa kita telah memasang jebakan di sana, dan kedua dia akan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang kita, berpikir bahwa itu harus formasi kecurigaan. Akhirnya, dia akan berpikir lagi, dan kemudian dia akan kembali ke asal. Kemudian mereka akan mengambil jalan utama di pintu masuk timur desa. Yunman menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Guru, ini terlalu kacau. Saya bingung, bagaimana kita akan melakukannya? Haha, tidak masalah jika kamu bingung. Yang penting adalah saya ingin kamu belajar dari analisis saya bahwa kamu tidak hanya melihat satu sisi dari sesuatu, tetapi juga mempertimbangkan semua aspek situasi, sehingga dapat mengurangi korban, kata Zhao Ping sambil tersenyum. Tentu saja, apa yang saya katakan hanyalah spekulasi. Ini tentang memprediksi-prediksi musuh. Apakah tebakan itu benar atau tidak tergantung pada keberuntungan. Jadi kekuatan utama kita harus terkonsentrasi di pintu masuk timur desa. Juga, Liu Muyun, kamu bisa mencari beberapa saudara yang bisa cepat berlari dan biarkan mereka menjaga jalan berduri.
Jika mereka menemukan musuh, laporkan segera, dan kami akan menyesuaikan penyebaran strategi kami. Ya, Liu Muyun menerima perintah itu dan hendak pergi. Tunggu, Liu Mengru menghentikannya, lalu berbalik ke Zhao Ping. Suamiku, bolehkah saya memimpin pertempuran ini? Zhao Ping terkejut. Kenapa? Tuan, Liu Wenhao adalah putra sulung Menteri Keuangan. Dia adalah pewaris masa depan keluarga Liu dan dianggap sebagai harta dalam hati ayahnya, Liu Lai. Ketika dia datang ke desa Siping kali ini, dia pasti akan dilindungi oleh penjaga ahli. Liu Jia yang Anda sebutkan sebelumnya, yang bisa mengayunkan pedang dan menangkis 3 anak panah dari busur Zhuge-Lianus sambil menunggang kuda, pasti dia seorang ahli di antara para ahli, setara dengan Li Hu. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Liu Lai, dia pasti tidak hanya akan mengirim hanya 1 ahli. Setidaknya ada 2, 1 bertanggung jawab untuk bertarung, dan yang lain menjaga Liu Wenhao dengan ketat. Begitu dia menemukan bahwa situasinya tidak baik, dia akan membawa Liu Wenhao dan melarikan diri tepat waktu. Ada juga Yun Chengze, putra kedua menteri perang. Meskipun dia tidak sepenting Liu Wenhao, penjaga yang dia bawa pasti juga para ahli. 6 tahun yang lalu, ketika saya menjadi jenderal elang terbang, saya tahu bahwa 6 departemen di pemerintahan adalah satu keluarga. Jika ada 2 orang tuan muda mereka berani datang ke desa kita, maka 4 keluarga lainnya akan turut memberikan pengawal ahli. Jadi setidaknya ada 7 ahli di antara Liu Wenhao yang setara dengan Li Hu. Jika mereka menggunakan strategi menangkap pencuri terlebih dahulu atau menangkap raja terlebih dahulu, maka orang kita yang akan memimpin akan menjadi yang paling berbahaya. Tapi Anda tidak pandai bela diri dan tidak akan bisa menghadapi para ahli itu, jadi biarkan saya memimpin. Saya mengenakan baju perang, dan saya tidak lemah sama sekali. Bahkan jika saya menghadapi ahli, saya bisa mundur dengan mudah tanpa kehilangan nyawa. Apa yang kamu pikirkan? Zhao Ping menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa ada bahaya, bahkan lebih tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan kamu maju. Selain itu, meskipun kamu adalah seorang jenderal, kamu terbiasa memimpin pertempuran besar. Kekuatan kecil seperti ini dengan hanya 1 atau 200 orang bukan keahlianmu. Dan Li Hu juga masih bersama saya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kakak ipar, jangan khawatir. Kecuali saya mati dalam pertempuran, musuh tidak akan pernah menyakiti kakak Zhao Ping. Li Hu buru-buru menepuk dadanya untuk meyakinkan dirinya. Kenapa? Liu Mengru menghela napas. Dia tahu bahwa akan seperti ini hasilnya. Liu Mengru hanya bisa mengalah dan berkata, saya tidak harus memimpin, tetapi saya harus berpartisipasi dalam pertempuran. Anda harus berjanji pada saya kali ini. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, saya akan mati bersamamu dan tidak akan pernah hidup sendiri tanpamu. Apa yang kamu bicarakan? Zhao Ping melotot padanya dengan marah. Tidak beruntung mengatakan sesuatu seperti ini sebelum pertempuran dimulai. Tapi saya bisa berjanji padamu ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengikuti saya, Yun Man, dan timnya. Mereka pandai menembak. Dengan kamu menjaga mereka, mereka bisa menghindari diserang dan dibunuh oleh musuh. Liu Mengru mengangguk dan tidak berkata lagi. Zhao Ping melanjutkan untuk mengatur rencana pertempuran. Di sisi lain, Liu Wenhao dan timnya akhirnya tiba di dekat desa Siping. Kurang dari 5 mil dari desa, ada percabangan jalan. Liu Wenhao mengernyit dan bertanya, mengapa ada begitu banyak percabangan jalan di sini? Jalan mana yang menuju ke desa Siping? Kamu bisa mencapai desa Siping dari semua jalan ini, Tong Bai maju dan berkata. Ini adalah jalan resmi. Jalannya datar dan nyaman untuk bergerak. Namun, masih ada beberapa jalan kecil. Jika kita ingin melewatinya, kita perlu melewati pematang sawah, yang akan menunda kecepatan. Ambil jalan kecil, Liu Wenhao merenung sejenak dan berkata. Ambil jalan kecil. Kenapa? Tanya Tong Bai. Liu Wenhao mendengus dingin. Desa Siping adalah milik keluarga Zhao Ping. Ada anggur akasia di dalamnya, jadi mereka pasti akan mengirim orang untuk menjaganya. Jalan resmi adalah prioritas utama, dan hanya akan ada lebih banyak orang yang menjaganya. Jika kita mengambil jalan kecil dan memutar ke belakang, kita bisa menghindari mata-mata dan menangkap Zhao Ping tanpa ada yang memperhatikan. Tuan muda memang pintar, Tong Bai memuji. Semua orang berbelok ke jalan kecil, dan sebelum mereka berjalan beberapa ratus meter, mereka menemukan duri dan kerikil yang menghalangi jalan. Tidak,
Ada penyergapan di depan, orang yang berjalan di depan berseru. Itu adalah Tian Fuhai. Di antara para pengikut Liu Wenhao, Tian Fuhai memiliki hubungan yang paling jauh, jadi dia secara alami dianggap sebagai umpan meriam. Tian Fuhai juga tahu ini, tetapi dia punya rencana sendiri dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk membuat permintaan kepada Liu Wenhao. Selama dia berhasil kali ini, Liu Wenhao akan secara pribadi menjamin bahwa Tian Fuhai akan mendapat pinjaman 500.000 tael perak dari Bank Tianxia. Apa? Penyergapan. Liu Wenhao terkejut dan mengirim Liu Jia untuk menyelidiki jalan. Setelah beberapa saat, Liu Jia kembali. Tuan, saya berjalan maju 300 meter dan tidak menemukan musuh. Hanya ada beberapa duri, kerikil, dan ranting di jalan, kata Liu Jia. Ini adalah formasi kecurigaan lama, membiarkan kita mengambil rute resmi. Tong Bai cerdas untuk sekali ini dan berkata sambil tersenyum. Untungnya, kita menyadarinya tepat waktu. Jika kita terus berjalan di jalan ini, pasti tidak ada penyergapan di depan. Omong kosong. Namun, Liu Wenhao berteriak. Bergerak dan bertarung itu seperti bermain catur. Kamu tidak bisa hanya mengambil satu langkah, kamu harus mengambil 3 langkah. Zhao Ping pasti orang pintar jika dia bisa memikirkan metode undian untuk meningkatkan penjualan toko kain. Saya bisa dengan mudah melihat masalah ini, apakah Zhao Ping tidak mengetahuinya? Saya bisa menjamin bahwa begitu kita mengambil jalan kecil, kita akan disergap oleh Zhao Ping. Kembali ke jalan utama yang kita datang. Mari kita ambil jalan resmi. Yun Chengze, yang mengikutinya, melihat lagi dengan mendalam pada Liu Wenhao. Dia tidak menyangka bahwa Liu Wenhao sebenarnya adalah seorang playboy di permukaan, tetapi diam-diam memiliki pikiran yang sangat dalam dan licik. Lebih baik menjauh darinya di masa depan, terlalu berbahaya. Bab 238 selesai.